بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di pembelajaran jarak jauh bab berpikir kritis dan demokratis kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan materi tersebut dan silahkan dengarkan dan perhatikan materi ini dengan sebaik-baiknya. Infografis materi pembelajaran berpikir kritis dan demokratis. Yang pertama, renungan, tadabbur. Yang kedua, membaca Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Asbabun nuzul Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Kemudian menelaah tafsir Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Dan yang terakhir adalah tugas menghafal Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan memiliki karakter 1. Religius, 2. Tanggung jawab, 3. Disiplin dan kejujuran, 4. Semangat kebangsaan, dan yang kelima, akhlakul karimah. Perhatikan dan amati gambar berikut, kemudian jelaskan makna yang tersirat dalam gambar di bawah ini. Dari gambar 1.1, gambar 1.2, gambar 1.3, gambar 1.4, dan gambar 1.5. Kemudian kalian tuliskan menurut pendapat kalian tentang gambar-gambar tersebut, dan jangan sampai lupa untuk menuliskan dalam buku catatan kalian, karena ini adalah sebagai salah satu tugas portofolio di pembelajaran bab pertama ini. Memaknai kritik di alam demokrasi, setiap orang berhak memberi penilaian dan kritik terhadap seseorang. Kritik boleh ditujukan kepada siapa saja. Orang boleh mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dengan asas kemaslahatan, baik itu kritik ke pemerintah maupun pemimpin organisasi. Namun kritik hendaknya disampaikan dengan cara-cara yang beradab, dengan cara yang baik, bukan menghakimi pribadi seseorang, apalagi sampai menyinggung sisi-sisi kemanusiaannya. Hanya saja ada pula orang yang terlebih dulu sudah bersikap a priori, berpikir negatif, dan berpendapat bahwa kritik adalah bentuk ekspresi kebencian. Padahal kritik itu lahir adalah sebagai bahan evaluasi. Kritik itu lahir sebagai apresiasi
dengan analisis yang logis dan argumentatif untuk menafsirkan sesuatu. Dalam perpolitikan misalnya, politik hadir sebagai bahan masukan dan pelajaran untuk pembaruan kebijakan, berbeda dengan mengkritik karya atau kebijakan seseorang karena hanya ada kebencian. Kritik dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi menjadi suatu kebiasaan dan bahkan sebuah kewajiban agar kekuasaan tidak berubah menjadi otoriter dan diktator. Hanya saja kritik terhadap pemerintahan yang menjalankan politik demokratis juga tidak boleh kebablasan karena bisa menyebabkan kekuasaan menjadi lemah. Maka jalan tengah yang harus kita tempuh, yang harus kita ambil adalah dengan musyawarah. Perhatikan bacaan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya, perhatikan bacaan Quran Surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dari kisah Aisyah radhiyallahu anha,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya?" Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Kemudian saya izinkan engkau melakukannya." Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengambil kirbah, tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumahnya. Lalu beliau berwudu dan selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Bilal bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana saya tidak menangis pada malam ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat kepadaku, Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya beliau berkata, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Selanjutnya, asbabun nuzul Quran Surat Al-Imran ayat 159. Sebab-sebab turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat bahwa mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan saja kepada keluarganya dan keluarganya dimintai untuk membayar tebusan. Namun untuk Umar radhiyallahu an berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh saja. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Akhirnya Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat ini sebagai salah satu dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu an. Yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, manfaat berpikir kritis dan demokrasi. A. Manfaat berpikir kritis. 1. Berpikir kritis memiliki banyak solusi jawaban ide kreatif. Kedua, dengan berpikir kritis mudah memahami pemikiran orang lain. Ketiga, dengan berpikir kritis dapat memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Keempat, dengan berpikir kritis akan lebih mandiri. Kelima, orang yang berpikir kritis sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Adapun manfaat berdemokrasi secara Islami, 1. Kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang sangat lemah lembut. 2. Kita harus berlapang dada atau berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf dan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan atau problem. 4. Apabila telah tercapai kata mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah itu. Yang kelima, kita selalu berserah diri kepada Allah sehingga tercapailah keseimbangan antara ikhtiar dan berdoa. Pada akhir pembelajaran ini, kalian diberi tugas untuk menghafal Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191
dan Quran Surat Al-Imran ayat 159 beserta terjemahnya. Untuk lebih memudahkan hafalan, kalian silakan baca berulang-ulang Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Al-Imran ayat 159 sampai Anda hafal. Gunakan media yang Anda sukai untuk proses menghafal, baik dengan mendengarkan berkali-kali dari tilawah ataupun dari bacaan yang lainnya. Yang penting adalah kalian bisa hafal sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, makhrajul huruf, dan kelancarannya sesuai. Oleh karena itu, perhatikan aspek-aspek nanti yang akan dinilai oleh guru. Antara lain kesesuaian ilmu tajwid, ketepatan makhrajul huruf, dan kelancaran hafalannya. Selamat bertugas dan selamat menghafal. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghafal Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran jarak jauh hari ini atau kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Adik-adikku sekalian, jangan lupa setelah kalian menonton materi atau mendengarkan materi video ini, jangan lupa subscribe, like, and share, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.